وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab 520, yaitu bab kaifa yad'u az-zimmi itu. Bagaimana kita bagaimana cara berdoanya orang ahli zimmah. Kemarin kita udah bahas ya, ahli zimmah ini orang-orang yang kemudian mendapatkan jaminan oleh negara karena membayar jizyah itu. An Uqbah bin Amir al-Juhani, dari Uqbah bin Amir al-Juhani, annahu marra bi rajulin, bahasanya dia pernah melewati laki-laki hayatihi hayatin muslimin, yang tampilannya serupa dengan tampilan orang Islam. Zaman dulu itu orang kafir tampilannya kayak orang Islam. Pakai gamis, pakai jubah, pakai surban, pakai jenggot zaman dulu. Kalau sekarang kebalik, orang Islam tampilannya kayak orang kafir. Orang kafir itu kan model rambutnya dikuncung kayak zaman dulu ada Ronaldo yang Brazil itu ikut-ikut. Dibikin apa? Jendir gitu kayak Palermo ikut. Terus orang kafir pakai topi santa, orang Islam ikut. Jadi kebalik ya, zaman dulu itu orang Islam itu bangga dengan keislamannya, orang kafir itu malu dengan kekafirannya. Jadi orang kafir dulu ikut dengan apa yang dikerjakan oleh orang Islam. Bahkan beberapa kerajaan di Eropa dulu ketika masih kekuasaan Islam itu masih luas, Turki Utsmani masih berjaya gitu kan. Itu beberapa ratunya itu dikasih cadar gitu. Nah, cari aja di Google banyak. Ya, maka sini dikatakan hayatihi hayatin muslimin. Penampakannya kayak penampakan orang Islam. Jadi kalau nggak tahu itu dikira orang Islam. Fasallama farada alaihi. Ya. Ya, si Uqbah mengucapkan salam, kemudian ya dibalas itu. Dikira orang Islam kok, gitu kan. Assalamualaikum. Ya, jawab wa'alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqala lahul ghulam, gitu kan. Lalu berkata anak kecil kepadanya. Jadi ada yang mengatakan innahu nasroniyun. Dia orang Nasrani, ngapain kamu ucap salam? Faqama Uqbah fatabi'ahu hatta udrikahu faqala, gitu kan. Kemudian Uqbah pun ketika dikasih tahu dia berdiri dan mengikuti laki-laki tadi hingga mendapatkannya. Begitu ketemu dia mengatakan inna rahmatullahi wa barakatuhu alal mu'minin. Kasih tahu itu. Rahmat Allah dan berkatnya, berbarokah Allah itu hanya untuk orang iman dulu. Lakin atallahu hayataka wa aktsara malaka wa waladaka itu. Ya, akan tetapi semoga Allah menjaga umurmu, memperbanyak hartamu dan anak-anakmu. Ya, maka dalam hal ini, ketika kita mengatakan inna rahmatallahi wa barakatuh halal mu'minin, sungguhnya rahmat Allah dan keberkahannya itu hanya untuk orang beriman. Ternyata Uqbah bin Amir al-Juhani mengcancel tadi, nah, balasan salamnya itu dengan menambahkan alal mu'minin, itu untuk beriman. Tapi dia mendoakan orang kafir ini dengan doa yang lain gitu. Ya, semoga Allah memanjangkan umurmu dan memperbanyak hartamu dan anakmu. Ya. Ini menurut Imam Al-Bukhari, hadis ini ditampilkan di sini berarti diperbolehkan dalam agama ini mendoakan secara umum gitu loh. Ya, semoga duitku tambah oke ya, itu boleh. Nah, misal kita nengokin orang kafir, kedang mari ya, gitu. Kundang mari ya, boleh. Ya, tapi begitu kemudian dia mati, kita mendoakan ampunan nggak boleh. Dan doa yang paling bagus untuk orang kafir itu adalah memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Ya semoga kita melebu Islam ya. Nah, gitu. Kalau emang kita tagel, nanti kalau kamu jadi bos, jadi pimpinan, punya perusahaan atau mungkin punya peternakan yang besar, gitu kan, ada karyawanmu Nasrani, gitu kan, sakit tengokin, bawakan makanan. Kita sampaikan ya, semoga gendang sembuh karo Gusti Allah ya, gitu kan. Kemudian mari gendang mlebu Islam, nah, gitu. Gak apa-apa gitu. Karena mereka melakukan hal yang sama itu. Bahkan lebih parah, mereka ketok pintu rumah orang Islam, bawa super mie buat telur gitu kan. Itu loh omai reot gitu kan, parani ketok-ketok pintu gitu kan. Kemudian buat didakwai. Ini dari gereja sini gitu kan, ada bantuan buat Bapak Ibu gitu kan. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, amin amin. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Jadi doa yang doa-doa umum ini boleh. Kaifa yud'a
adzimmi. Gimana kita berdoa untuk orang ahli dhimmah. An Ibnu Abbas qala dari Ibnu Abbas beliau berkata, "Lau qala li Fir'aun." Andai Fir'aun berkata kepadaku, "Barakallahu fika." Jadi Ibnu Abbas mengandai-andai, kalau aku ketemu Fir'aun dan Fir'aun mengatakan barakallahu fika, qultu wa fika, maka aku akan ucapkan wa fika dan juga buat kamu. Wa Fir'aunu qad mata, namun Fir'aun telah mati. Nah, jadi kalau dalam konteks salam tadi, kita ucapannya adalah waalaikumsalam, gitu kan. Kalau kemudian orang Islam, kalau orang kafir waalaikum doang, atau waalaika rahmatullah wabarakatuh alal mu'minin itu. Wa ala apa tadi? Inna bukan waalika. Inna rahmatullahi wabarakatuhu alal mu'minin, itu jawaban lainnya. Tapi kalau barakallahu fik, jawabannya wafika, dan bahkan ketika yang ucapan itu orang kafir gitu kan, kita bisa membalasnya dengan ucapan yang sama menurut Ibnu Abbas itu radhiyallahu anhu. An Abi Musa qala kana Yahudu, bahwasanya orang-orang Yahudi ya ta'atasuna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam raja'a ayyaqula lahum yarhamukumullah. Mereka orang-orang Yahudi itu pernah saling bersin di dekat Nabi SAW, dan mereka berharap Nabi SAW itu mengatakan yarhamukumullah gitu. Bahkan yaqulu, tapi Nabi SAW malah mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi Nabi nggak mengatakan yarhamukumullah, malah langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau orang Islam kan, misal saya bersin gitu kan, terus saya ngomong alhamdulillah gitu kan. Terus kamu yang dengar yarhamukumullah. Terus saya yang bersin ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dalam konteks yang bersin orang Nasrani gitu kan, atau orang Yahudi, ya bersin gitu kan. Nah, tentu dia berharap kan orang Islam mengucapkan yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kamu. Ini orang Nasrani dulu yang paham bahasa Arab ya. Orang Nasrani sekarang orang enggak. Jangankan orang Nasrani, orang Islam yang kita ngomong yarhamukumullah dia nggak paham. Nah, ternyata Nabi tidak mengatakan yarhamukumullah, tapi langsung yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya di sini semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan menyempurnakan balasan buat kamu. Ya, artinya doa yang paling utama seperti yang tak bilang di depan tadi untuk orang-orang kafir yaitu dimintakan hidayah, gitu kan. Bukan yang lain. Ini adalah akhir dari bab 520. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.